Oh, samber coy. Cuma nggak kena suwe. Asem. Nah, coy. Kembali ke channel saya lagi ya bosku ya. Yang kemarin nanya apa sih power handle, satu water, high speed, kemudian one way. Jangan lupa ya simak video ini untuk menambah pengetahuan bosku semua. Terima kasih. Oke bosku semua, kembali ke channel saya lagi ya. Kali ini kita akan mereview beberapa jenis serial yang berbeda. Kemarin banyak banget yang nanya, kak apa itu sih on way, apa itu saltwater, dan apa power handle gitu. Jadi bosku harus tahu ya, ada beberapa jenis reel yang memang berbeda dari sisi fitur yang dimiliki tiap reelnya. Oke, yang pertama kita akan membahas reel yang belum one way. Jadi gini ya bosku ya. Pertama, one way itu sistemnya untuk mengunci bagian pengunci yang ada di sini bosku. Nah ini dia. Jadi kalau ini dilepas atau kita putar ke arah kanan, dia akan membebaskan putaran dari rotator ini ya, apa pemutar si kendornya ini, main shaft kalau nggak salah deh. Kemudian kalau ini kita kunci ke sebelah kiri, maka ini mengunci. Jadi dia udah nggak bisa lagi berputar ke sebelah. Nah ini ke sebelah kanan. Dia hanya bisa berputar ke sebelah kiri ya. Jadi dia bisa berputar ke sebelah kiri atau menggulung kenur. Dia nggak bisa lagi mengendurkan kenur atau berputar ke sebelah kanan. Nah kalau belum one way, ketika dikunci ini dia akan memiliki ruang jeda ya. Nah kayak gini, dia memiliki jeda ketika si bagian apa tuh yang pemutarnya ini ke arah sebelah kanan. Nah ini ada jedanya ya bosku ya, ini belum one way dia. Kemudian kalau sudah one way, nah yang kayak gini ya bosku ya, kalau sudah one way, ketika kita kunci dia bagian apa sih lupa tadi tuh pemutarnya itu. Nah dia nggak jeda bosku, jadi dia nggak bisa lagi berputar ke sebelah kanan. Kalau yang ini ya bosku, kita putar sebelah kanan nih, ini kita sudah kunci, kemudian kita putar lagi ke sebelah kiri, kita balikkan ke sebelah kanan. Nah dia masih ada jeda, kita ke sebelah kiri, putar lagi ke sebelah kanan. Nah dia ada jeda tuh ya, kita putar, berhenti, mundur lagi. Nah ada jeda. Cuma kalau yang ini yang sudah one way, dia kita ajak putar ke sebelah kiri, kemudian kita berhenti bentar, kita ke belakang, dia nggak bisa jauh. Dia sudah stuck di sini ya, berhenti dia. Jadi dia ketika reelnya ini berputar atau main shape-nya berputar, dia sudah nggak bisa lagi untuk mundur, dia nggak ada jedanya. Nah ini one way. Jadi sistem one way itu menghabiskan jeda atau tidak memiliki space jeda untuk memutar ke sebelah sebaliknya atau sebelah kanan. Kalau ini masih ada bosku, gitu ya one way. Nah saya ulang lagi ya, nah, yang ini yang belum one way, kita putar lagi dia ke sebelah kiri, kita berhenti, mundur ke belakang. Nah dia ada jeda. Kita mundur ke sebelah kanan, kita putar, dia ada jeda. Tapi yang ini kita putar dia, putar serap, kita berhenti, sebelah kanan dia udah nggak bisa. Dia udah nggak bisa muter lagi sebelah kanan bosku, udah mati di sini dia. Dia bisanya hanya sebelah kiri terus. Itu ya bosku ya untuk one way. Kemudian kak apa sih fitur power handle? Oke, power handle bosku. Kalau yang ini dia belum power handle. Kalau kita buka pengunci di sini, buka handlenya, ada penguncinya di sini ya. Nanti dia ada dratnya bosku. Nah pengunci murnya, kita buka ini, kemudian kita tarik bagian handle ini. Nah ini belum power handle. Jadi power handle ini masih dikunci sama bagian pengunci yang ada di sini. Nah ini belum power handle bosku ya. Kelebihan belum power handle di bagian titik titik rotasi putarnya atau titik tumpuan beratnya si pekerja si bearing ini bosku, sama si bagian rumah nanas di sini, dia riskan dengan celah ya bosku ya. Nah gini bosku, jadi kalau kita masukkan ini shocknya ke sini, nah dia kalau belum power handle dia ada sedikit oblak ini bosku, gitu ya. Makanya kalau reel yang belum power handle,
khususnya reel-reel yang masih harga di bawah 100 ribuan, dia akan memiliki sedikit rongga di sini. Sebenarnya nggak masalah sih untuk rotasinya, rasionya masih aman, cuma agak terganggu aja dengan bagian celah ini atau bagian yang kendor ini bosku, gitu ya. Dalam hal penggunaan sebenarnya nggak masalah sih bosku, cuma kita mungkin agak sedikit terganggu ya dengan sedikit celah kerenggangan dari handle-nya ini. Kita kencangkan dulu ujiannya. Nah ini bosku agak renggang dia. Kenapa renggang kak? Karena di bagian shocknya ini dia tidak rapat gitu ya. Jadi lama kelamaan si bagian shock ini ke rumah nanas yang di dalam sini agak-agak renggang dia. Kalau untuk yang baru sih enggak ya. Cuma kalau untuk reel harga premium kayak Daiwa, Shimano yang belum power handle itu aman bosku, karena bagian rumah nanasnya ini materialnya keren banget, beda dengan reel yang biasa. Kalau reel yang biasa materialnya masih besi babetan ya. Tapi kalau untuk produk-produk Shimano Dewa dia sudah kuningan dan dilapisi beberapa bagian metal. Jadi dia aman banget walau belum power handle. Kemudian kita tengok yang sudah power handle bosku. Jadi kalau yang tadi belum power handle kita buka dari sini. Kalau yang power handle membukanya dari sini bosku. Kalau kiri kita mutar ke arah apa nih ya? Ke arah sebaliknya jarum jam atau ke kiri ya bosku. Berputar ke arah sana ke depan, kita bukanya berarti ke belakang bosku, atau ke arah kiri ya, mutar ke jarum jam. Kita bukanya arah putaran jarum jam bosku. Ini sudah mengendorkan. Nanti kalau penguncinya berarti arah sebaliknya jarum jam. Ini bosku kalau sudah power handle dia dapat shock kayak gini ya. Jadi bagian si handle-nya sudah dikasih drat kayak gini nih bosku. Jadi ini kayak baut ya, baut apa saya lupa tuh. Kemudian cara menguncinya juga tinggal diputar sebalik arah jarum jam ya. Nah ini, kemudian langsung mengunci. Nah di sini bosku dia nggak ada celah di sini bosku. Dia nggak ada celah, kokoh banget ya. Kalau untuk belum power handle biasanya di sini ada celah, dia agak oblak ini, kalau ini enggak. Untuk putarannya sebenarnya sama aja dengan belum power handle. Power handle dan power handle bedanya di bagian sini aja nih. Kalau belum power handle agak dikit riskan karena suka oblak di bagian ini. Tapi kalau sudah power handle bisa aman aja bosku. Gitu ya bosku ya. Itu bedanya power handle dan handle non power handle. Kemudian kita lihat lagi. Kak, itu kan power handle sudah, semua on way sudah, ada lagi nggak fitur lain di reel tertentu? Oke bosku. Kemudian kita naik lagi ke spek yang untuk laut bosku. Kalau yang dua ini dia bukan untuk laut, hanya kolam biasa, tapi ada reel jenisnya jenis saltwater, dia khusus untuk main di laut. Jadi kalau bosku tanya kenapa beda ya bosku, karena kalau untuk main di laut kita perlu reel yang punya presisi atau space menjaga bagian-bagian rongga tertentu supaya tidak dimasuki air laut. Jadi di reel saltwater dia penuh banget sealnya bosku, atau ada bagian-bagian seal tertentu di bagian tertentu yang memang tugasnya menjaga agar air laut nggak masuk ke bagian dari bagian komponen reel tersebut. Pertama di bagian kentu bosku. Nah di bagian knobnya kalau untuk reel saltwater dia dikasih seal kayak gini bosku ya. Kemudian kita tengok reel yang belum saltwater, di bagian knobnya dia belum dikasih seal bosku. Jadi reel ini gak usah kita bongkar ya bosku, karena sama jenisnya kayak reel ini. Nah kalau reel yang belum saltwater dia bakal ketemu jenis yang kayak gini nih, rata bosku, gak ada sealnya. Kalau yang sudah saltwater dia dikasih seal bosku. Gitu ya bosku ya. Jadi kalau bosku beri reel laut silakan cari yang sudah SW atau saltwater. Harganya emang agak naik berbeda dengan reel yang belum saltwater. Agak murah dia kalau untuk reel-reel yang belum saltwater. Kalau saltwater dia sudah agak naik harganya ya bosku. Kita buka lagi, kita taruh sini. Gitu ya bosku ya. Nah di bagian seal di grupnya dia ada seal. Kemudian kita main ke dalam lagi, kita buka bentar.
Kedopnya ini melindungi si spool ya bosku ya. Jadi spool ini aman dari air laut karena dilapisi seal ini di bagian rongga yang ada di sini. Jadi ketika kita kunci ini, kita kencangkan di bagian sininya. Nah, kita kencangkan ini, plak, kita kencangkan ya bosku. Jadi nanti percikan air laut yang ada di sini nggak bakal masuk ke bagian dalam spool yang ada di sini. Jadi drag washernya aman bosku. Kita buka lagi. Nah, di bagian dalam sini bosku juga bakal menemukan seal. Bentar, kita putar dulu biar agak tinggi ya. Nah, tuh bosku warna merah. Nah, seal ini melindungi agar air laut nggak masuk ke dalam bagian dalam mesin ini bosku, atau ke dalam bagian rumah nanas kiri-kiri yang ada dalam mesin ini. Seal yang warna merah bosku. Kemudian dilindungi juga dari bagian plastik ABS yang melindungi sisi ruas ini ya bosku ya. Jadi di double bosku. Kalau yang belum saltwater dia hanya akan memperlihatkan bagian mur aja di sini. Tapi kalau ini sudah dikasih bagian penutupnya. Di bagian sini juga ada. Kemudian kalau kita tengok lagi nanti di bagian sini bosku, ini agak berat, agak keras ya bosku. Nanti ini ketika dibuka dia juga ada seal. Nah, power handle ketika dibuka dia juga ada seal bosku. Jadi semuanya full seal. Sealnya ada di sini, di bagian ini ada, kemudian di bagian kedupnya juga ada. Nah itu bosku. Jadi macam itu real saltwater. Fungsinya sealnya untuk melindungi agar air laut tidak masuk ke dalam sisi-sisi reel tersebut. Kemudian bosku ada yang nanya, kak, aku juga pernah lihat tuh kak, ada yang HS, maksudnya apa ya HS? Oke. Bentar bosku, ini jenis reel yang belum HS ya bosku ya. 3 jenis reel ini belum HS karena bagian rotasinya dia masih 501 kita ambil yang HS. Nah bosku, kalau mau cari tipe yang HS berarti bosku akan menemukan rotasi di bagian ini bosku nih. Jadi rotasinya HS 6.2.1. Sedangkan yang 3 ini dia masih ini dia. Yang 3 ini dia masih bagian rotasinya ini bosku. Ini ya. 5.0.1. Jadi kalau reel ini hanya bisa menggulung 5 kali gulungan dalam 1 kali putaran. Ya bosku, kita buktikan. Ini belum HS, dia masih semi HS. Ini bagian atas bosku. Di bagian atas ini kita geser dulu ya, ini ya. Di bagian atas kita putar ya bosku. Lihat bagian ini ya bosku. Ini nanti handlenya akan di posisi yang sama. Kita hitung ini berapa kali putar. Nih 1 2 3 4 5. 5 bosku. Posisinya sama kan ya bosku. Dia bisa menggulung 5 kali putaran. Sedangkan kalau 3 reel ini ya bosku, reel ini dan ini dia masih 5.2.1. Kalau yang ini 6 berarti dia akan memutar 1 kali putaran handle ini. Nah ini posisinya kayak gini bosku ya. Posisi di atas ini, nanti ini akan dapat 6 kali gulungan. Kita buka ya. Oke. 1 2 3 4 5 6. Nah 6 kali gulungan ya bosku ya, agak naik ke atas. Nah 6 kali. Jadi ini sudah HS bosku. Jadi kalau bosku tanya apakah HS apa sih, dia hanya beda di bagian perputaran dari mansheet ini. Jadi mansheet ini akan berputar 6 kali dalam 1 kali gulung putaran si handle ini. Itu ya bosku ya, untuk yang sudah HS atau high speed. Untuk high speed bisa dipakai untuk ikan jenis tertentu, biasanya untuk di laut main jigging gitu ya bosku ya. Kalau untuk yang kolam biasanya pakai rotasi yang normal aja 5.1 ya. Kalau untuk HS 6.1 atau 6.2.1 itu ya bosku ya. Oke bosku, untuk satu lagi bahannya bosku, lupa deh satu lagi bosku. Kalau bosku lihat bahan dari Jora reel ini, nah beda ya bosku ya. Ini agak abu-abuan, ini yang agaknya dop. Sebenarnya bahan reel yang 1, 2, 3 ini sama bahannya, masih plastik ABS. Kalau yang ini beda nih. Nah ini bahannya karbon bosku.
dia punya kekuatan 1 kali lebih baik daripada yang plastik ABS, atau dia bisa menampung 15 kilo ketika reel dengan bentuk bagian dari plastik ABS hanya bisa menampung 10 kilo atau bahkan 2 kali lipatnya bosku ya, dari karbon. Jadi lebih kokoh bagian dari bagian reel yang sudah punya body karbon dibanding plastik ABS. Jadi kalau tanya kekuatannya lebih mana kuatnya, lebih kuat yang ini karbon dibanding plastik ABS. Harganya juga lumayan bosku, untuk jenis reel bahan karbon itu hampir 2 kali lipat harga jenis reel biasa. Kekuatannya juga hampir 2 kali lipat dan ringan banget. Jadi ya bosku ya, untuk karbon. Sebenarnya juga bahan dari metal bosku, ada Tridentech tuh ya, produk Tridentech dia bahannya dari metal ini. Cuma barangnya kita belum punya. Oke bosku, sekian ya dari saya berdasarkan apa yang saya tahu ya, itu bagian jenis reel yang berbeda di tiap penggunaan dan jenis serta fungsinya. Semoga video ini bermanfaat buat semua ya. Jadi kalau untuk pilih reel silahkan pilih reel dengan space penggunaan yang disesuaikan dengan kebutuhan bosku semua. Jangan lupa bahagia bosku, dan jangan lupa untuk ibadah, rajin sholat, rajin beribadah, dan rajin bekerja supaya hobi bosku tidak bisa menyusahkan dengan komposisi dari keuangan bosku semua. Wes tenang aja bosku, reel yang kita jual harganya murah-murah, nggak mahal-mahal ya. Untuk link produk nanti kita kasih di kolom komentar. Semoga bermanfaat bosku semua. Jangan lupa bahagia dan ingat selalu hobi mancing itu hanya untuk melampiaskan, meluapkan atau mencari sensasi bahagia sementara kita ya bosku ya. Jangan lupa untuk tetap bekerja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.